Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dhuratul Aini, pengelola di Lembaga Pos PAUD Dahlia Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Lembaga Pos PAUD Dahlia Pododadi terletak di Duku Kempong, Desa Pododadi, tepatnya di tengah-tengah pemukiman warga Duku Kempong, Desa Pododadi, Kecamatan Karanganyar. Lembaga Pos PAUD Dahlia Pododadi berdiri sejak tahun 2008 di bawah naungan Yayasan PKK Desa Pododadi. Menjadi seorang pengelola merupakan pengalaman pertama bagi saya, karena sebelumnya saya hanya sebagai pendidik yang tanpa dasar, tanpa pengalaman, apalagi mumpuni di bidang pengelolaan lembaga Pos PAUD. Menjadi seorang pengelola memberikan banyak sekali pengalaman serta pelajaran yang sangat berharga, karena sebagai seorang pengelola kita dituntut untuk terus belajar bagaimana cara mengelola sebuah lembaga dengan baik. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah melarang proses pembelajaran secara tatap muka, sehingga Lembaga Pos PAUD Dahlia Pododadi menyelenggarakan proses pembelajaran melalui sistem daring. Karena sistem daring, peran orang tua sangat dominan, sehingga program parenting menjadi sangat penting sebagai ujung tombak kesuksesan BDR pada masa pandemi. Adapun beberapa tujuan yang ingin kami capai dalam pelaksanaan program parenting, yaitu yang pertama, menyelenggarakan proses belajar bagi peserta didik di masa pandemi. Yang kedua, menjaga rutinitas anak. Yang ketiga, mengoptimalkan peran wali peserta didik. Yang keempat, menjalin komunikasi antara pengelola, pendidik, dan wali peserta didik, serta meningkatkan peran orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Untuk mensukseskan program parenting pada Lembaga Pos PAUD Dahlia Pododadi, kami menerapkan 3 prinsip pendekatan. Yang pertama, pendekatan keterpaduan, yaitu antara pengelola, pendidik, dan wali peserta didik berada pada satu lingkup pemahaman. Informasi yang disampaikan dari pengelola sampai kepada pendidik dan wali peserta didik harus satu pemahaman sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua, pendekatan kesinambungan. Artinya, program parenting yang kami jalankan harus berkelanjutan dan tidak bersifat insidental saja karena adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, pendekatan kesederhanaan dan penyesuaian, yaitu informasi yang disampaikan dari pengelola kepada pendidik dan wali peserta didik harus dengan cara-cara dan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk diserap oleh para wali peserta didik. Sedangkan penyesuaian, yaitu apa yang kita sampaikan selain dengan cara-cara yang sederhana dan bahasa yang sederhana, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di sekitar agar mereka mudah untuk menerimanya. Untuk mengimplementasikan konsep pengelolaan yang telah disusun, kami menggunakan 4 strategi utama. Yang pertama, pendampingan. Dalam pelaksanaan program parenting, kami selaku pengelola selalu melakukan pendampingan kepada pendidik kami. Hal tersebut kami lakukan untuk memastikan bahwa ada keterpaduan di antara pengelola, pendidik, dan wali peserta didik. Pendampingan juga kami lakukan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada pendidik dan wali peserta didik sehingga mereka tidak kehilangan arah dan tujuan. Pendampingan juga kami lakukan untuk memastikan bahwa instruksi-instruksi dari pengelola telah sampai dan sesuai kepada wali peserta didik. Yang kedua, pembekalan parenting secara formal. Hal tersebut kami lakukan melalui pertemuan tatap muka dengan wali peserta didik. Tentunya kami melakukan pertemuan tersebut dengan sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan dan juga pembatasan jumlah wali peserta didik yang kami undang.
Setiap minggu sekali, setiap seminggu sekali, kami mengundang wali peserta didik guna mendampingi peserta didik melakukan kegiatan luring di rumah salah satu pendidik kami. Di sana menjadi wadah kami untuk melakukan pembekalan ataupun parenting, untuk sharing, saling bertukar informasi, dan juga saling meluapkan kendala apa yang telah dialami di rumah sehingga ada pemecahan bersama untuk menyelesaikan permasalahan di masing-masing wali peserta didik. Yang ketiga, pembekalan parenting secara informal. Pembekalan parenting secara informal berlangsung secara otomatis dan terkadang insidental. Ketika ada wali peserta didik yang memang mengalami kendala dan membutuhkan kunjungan secara khusus, maka kami pengelola akan mendampingi para pendidik untuk mendatangi atau home visit secara langsung ke rumah para wali peserta didik. Rumah para pendidik dan wali peserta didik yang berdekatan dalam satu lingkungan juga memudahkan interaksi di antara keduanya. Sehingga ketika apabila ada wali peserta didik yang mengalami kendala, mereka bisa langsung mendatangi para pendidik untuk mengungkapkan kendala apa yang mereka alami dan langsung akan ada pemecahan bersama. Yang terakhir yaitu konsultasi via online selama 24 jam. Kecanggihan teknologi seperti sekarang sangat sekali membantu dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, akses kami buka seluas-luasnya untuk berkonsultasi secara online, baik japri atau melalui grup WA yang telah kami bentuk sebagai wadah saling berkomunikasi dan bertukar informasi antara pengelola, pendidik, dan wali peserta didik. Semua itu kami lakukan untuk menjaga komunikasi di antara kami tetap terjalin baik meskipun pada masa pandemi seperti sekarang ini. Perlu diketahui bahwa dalam penerapan konsep yang telah kami susun, tentunya tidak semudah menceritakannya, juga tidak segampang seperti menuliskannya. Kami menjumpai beberapa kendala yang kadang membuat kami merasa lelah dan juga ingin menyerah. Beberapa kendala yang kami temui diantaranya: 1. Kecakapan dan keterampilan wali peserta didik yang rendah. Tidak semua wali peserta didik memiliki kecakapan yang sama. Tidak semua wali peserta didik memiliki pemahaman yang baik. Sedangkan posisi wali peserta didik di dalam pembelajaran daring menjadi subjek yang sangat vital, sehingga pemahaman mereka terhadap instruksi dari pendidik menjadi sangat penting. Ketika mereka tidak bisa menyerap informasi dengan baik, maka proses pembelajaran melalui daring akan terhambat. Hal tersebut membuat kami selalu menekankan kepada para pendidik untuk senantiasa sabar dan telaten untuk menyalurkan parentingnya kepada para wali peserta didik. Yang kedua, tidak semua wali peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi. Hal ini banyak sekali, bahkan sering sekali kami hadapi, karena tidak semua wali peserta didik bersedia, tertarik untuk menerima instruksi dari para pendidik. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak sekali faktor yang mempengaruhi, diantaranya kesibukan mereka yang menganggap mendampingi anak-anak mereka belajar itu bukan suatu hal yang begitu penting, sehingga mereka lebih sering melakukan aktivitas lain dibanding mendampingi putra-putri mereka untuk melakukan pembelajaran melalui daring. Yang ketiga, tidak semua wali peserta didik memiliki akses terhadap teknologi. Lembaga Pospaud Dahlia terletak di tengah perkampungan Dukuh Kempong yang dengan karakter masyarakat desa, sehingga memang sebagian dari peserta didik kami berasal dari kondisi yang memang orang tuanya tidak memiliki smartphone. Hal tersebut tentunya sedikit banyak mengganggu aktivitas pembelajaran melalui daring. Kami menyikapi hal tersebut dengan mendatangi secara langsung atau home visit ke rumah wali peserta didik untuk memberikan
pembelajaran sekaligus pembekalan terhadap wali peserta didik di rumah mereka masing-masing. Dan yang terakhir yang sering dihadapi oleh wali peserta didik adalah kondisi emosi atau mood para peserta didik yang tidak stabil. Hal ini sering sekali dikeluhkan oleh para wali peserta didik bahwa putra-putri mereka sulit sekali diajak kerjasama untuk mendengarkan instruksi yang kami berikan melalui para wali peserta didik, sehingga kadang-kadang para wali peserta didik merasa frustasi karena putra-putri mereka tidak mau melakukan instruksi yang diberikan lewat pendidik kami. Hal tersebut kami selalu menyampaikan bahwa memang dalam mendidik putra-putri kita harus senantiasa sabar dan telaten. Kami mengetahui bahwa semua solusi di atas merupakan solusi yang begitu teoritis, padahal pada prakteknya memang kita membutuhkan proses pembekalan secara terus-menerus untuk memupuk rasa memiliki terhadap lembaga dan juga kesadaran para orang tua untuk peduli dan mau mendampingi anak-anak mereka dalam melangsungkan pembelajaran melalui daring. Kesuksesan penerapan program parenting tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya 1. Keterbukaan lembaga terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Yang kedua, antusiasme para pendidik. Yang ketiga, antusiasme para wali peserta didik. Dan yang keempat, teknologi. Adapun pengembangan yang ingin kami kembangkan ke depan berpusat pada materi parenting yang akan kami berikan, karena secara teknis program-program yang telah kami jalankan sudah sesuai dengan konsep yang telah kami susun. Hanya memiliki beberapa kekurangan yang akan terus kami perbaiki. Semakin banyak pengetahuan parenting dan metode belajar anak kepada orang tua, maka akan semakin baik dan berguna bagi tumbuh kembang anak. Mendasar dari kesuksesan yang telah dicapai di lembaga Pospaud Dahlia Podedadi, maka kami merekomendasikan konsep pengelolaan dengan program parenting untuk diterapkan pada lembaga PAUD lainnya. Demikian kami dari pengelola lembaga Pospaud Dahlia Kembang Podedadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.